Baik, sebelum kita masuk ke praktek untuk machine learning-nya, yang pertama saya akan mengenalkan apa itu artificial intelligence. Nah, di artificial intelligence ini sebenarnya adalah kecerdasan buatan yang di ranah geospasial kita mengenalnya dengan GeoAI atau Geospatial Artificial Intelligence. Nah, artificial intelligence ini berfungsi untuk meningkatkan fungsi komputer atau mesin yang kita gunakan untuk mengolah data sehingga dapat menyerupai interpretasi dari manusia. Nah, kemudian dalam artificial intelligence ini kita mengenal adanya machine learning yang berfungsi untuk mengotomatisasi, prediksi, dan klasifikasi data ke dalam beberapa kelas melalui berbagai parameter yang dapat kita tentukan. Nah, parameter-parameter yang akan kita gunakan nanti tentunya ada beberapa juga yang mungkin udah familiar yang pernah kita gunakan, yaitu seperti maximum likelihood, random forest, dan SVM. Kemudian karena berkembangnya era digital dan berkembangnya zaman dan tersebarnya big data atau data yang besar, maka timbullah persepsi terkait deep learning, yaitu pembelajaran yang lebih mendalam, sehingga dia memiliki fungsi untuk meniru cara kerja otak manusia dalam proses data untuk digunakan dalam pengambilan keputusan pada data yang tidak terstruktur, sehingga deep learning ini kadang dapat melampaui kinerja manusia tergantung apa yang kita butuhkan. Contohnya deep learning yaitu automatisasi ekstraksi data berupa bangunan atau yang mungkin sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan sawit seperti perhitungan pokok sawit. Untuk artificial neural network atau ANN yaitu proses pengambilan keputusan dengan meniru kinerja otak manusia dalam melakukan pemrosesan data dan pengambilan keputusan. Nah, contohnya di sini ada simple neural network dan deep learning neural network. Yang akan kita gunakan yaitu simple neural network. Di sini, di mana untuk simbol merah ini berupa input layer yang akan kita gunakan nanti yaitu berupa data citra pengiriman jauh atau imagery. Nah, untuk neural network-nya seperti berikut, dia akan mendeteksi atau melakukan klasifikasi terhadap data yang sudah kita sediakan, data latih training data, sehingga dia akan melakukan hal yang sama terhadap objek yang akan kita klasifikasikan, sehingga menghasilkan output layer berupa objek yang akan kita klasifikasi. Nah, kemudian ini yang lebih advance lagi terkait deep learning neural network. Kenapa deep learning? Karena dia memang menggunakan banyak sekali neural network. Baik, untuk machine learning, nah kita tahu di machine learning ini mungkin untuk basicnya ada supervised dan unsupervised. Apa itu supervised? Yaitu klasifikasi terbimbing. Sehingga pada untuk klasifikasi supervised ini dia memerlukan data latih atau data yang kita buat untuk mengklasifikasi satu objek, sehingga kalau di citra penginderaan jauh kita membuat inputnya berupa suatu objek, yaitu misal hutan ataupun bangunan. Kalau yang untuk unsupervised, kita tidak perlu memasukkan input berupa data tadi. Mungkin kita perlunya hanya memerlukan skema apa saja objek yang akan kita deteksi, contohnya vegetasi, lahan terbangun, kemudian ada juga tubuh air. Nah, kita hanya memerlukan skemanya saja terkait penentuannya, tapi kita tidak perlu membuat data latihnya. Nah, untuk categorizing on the basis of required output, yaitu kategorisasi berdasarkan output yang kita butuhkan. Di machine learning ada 3, yaitu classification, regression, dan clustering. Classification ini yang akan kita gunakan, yaitu inputnya berupa kelas yang sudah dibagi berdasarkan data input kita tadi. Nah, ini klasifikasi lebih ke supervised. Kemudian ada regresi ketika outputnya berupa data continuous atau bukan data discrete. Contohnya regresi ini mungkin lebih ke data statistik, bisa juga untuk melakukan prediksi. Kemudian ada clustering, ini untuk unsupervised, mengklasterisasi data sehingga data ini dibuat cluster-cluster yang sehingga dia akan menghasilkan data yang baru. Baik, ini adalah contoh artificial intelligence mungkin untuk
computer vision. Namanya ini computer vision, dia untuk mendeteksi suatu benda. Di sini contohnya ada vehicle, mobil, motor, dan sebagainya. Kemudian yang akan kita lakukan pada sore hari ini yaitu machine learning untuk GIS dan pemetaan. Nah, kemarin saya mungkin sudah sedikit share terkait data yang akan kita gunakan, yaitu Digital Group Worldview Imagery 2. Kenapa menggunakan resolusi yang cukup tinggi? Karena kita juga ingin mencoba untuk mendeteksi objek yang detail. Selain itu, kita juga ingin melakukan object based. Jadi sehingga machine learning pada pemetaan ataupun klasifikasi citra ini bisa digunakan pixel based ataupun object based. Nah, contoh di sebelah kanan ini ada instant segmentation untuk object based. Jadi dia segmentasi berdasarkan objek. Berbeda dengan pixel, kalau pixel itu dia akan menghitung atau mengkalkulasikan data berdasarkan nilai pixel. Kalau object based dia akan mengklasifikasikan data berdasarkan sekumpulan pixel pada suatu objek. Sehingga object based ini dia bisa mendeteksi objek yang lebih detail. Ketika katakanlah di sini ada bangunan, jadi dia bisa mendeteksi sebuah bangunan, berapa bangunan. Kemudian ini contohnya segmentasi berdasarkan nilai spektralnya. Di sini ada kelasnya juga. Contohnya hasilnya seperti bangunan, tanah tandus, hutan, semak belukar, tanah berkeras. Nah, namun untuk klasifikasi ini saya tidak mengacu standar yang digunakan untuk pemetaan dari instansi manapun, sehingga ini bersifat tematik. Baik, kita masuk ke materi terkait pengenalan image classification widget. Nah, di ArcGIS Pro sendiri, license-nya kita mungkin tahu bahwa license di ArcGIS Pro ini ada named user, kemudian single, sama satunya lagi concurrent use. Untuk ArcGIS Pro licensing ini kita pakai named user license. Dan untuk melakukan machine learning atau klasifikasi citra di ArcGIS Pro ini kita memerlukan license tipe advance. Kemudian juga ada beberapa extension-nya yang kita perlukan seperti image analysis dan juga spatial analysis. Nah, mungkin di akun Learn ArcGIS-nya Bapak Ibu semua mungkin juga license-nya sudah aktif sehingga bisa digunakan. Nah, di sini saya juga mengenalkan sedikit. Nanti saya akan melakukan demo untuk membuat skema ini, namun saya akan mengenalkan terlebih dahulu. Untuk skema klasifikasi, nah di sini saya hanya menggunakan 5 skema klasifikasi. Kalau untuk pemetaan skala besar, mungkin klasifikasi atau skema klasifikasinya lebih banyak, seperti vegetasi, kerapatan tinggi rendah sedang, vegetasi jarum, dan sebagainya. Namun di sini karena untuk memudahkan proses data, kita menggunakan skema klasifikasi yang lebih sedikit, yaitu vegetasi, permukaan diperkeras, aspal. Yang dimaksud ini ada jalan dengan aspal, kemudian ada semak belukar, lahan terbangun ini seperti permukiman, objek-objek bangunan, kemudian ada juga lahan kosong atau tandus. Lahan kosong ini berupa tanah. Baik, kemudian juga selain skema klasifikasi, ini untuk supervised classification, kita harus membuat data latihnya. Nah, untuk membuat data latihnya kita butuh poligon. Nah, di sini nanti saya akan melakukan demo juga untuk membuat data latihnya menggunakan classification tools. Kita mengenalnya lebih ke labeling data. Jadi kita melakukan labeling data untuk membuat data latih. Di sini mungkin kalau untuk penelitian atau proyek-proyek data latih itu baginya dia representatif dan ya cukup banyak untuk cukup merepresentasikan dalam satu area. Kalau di data latih saya ini hanya menggunakan beberapa data latih saja untuk mempermudah processing. Nah, di sini ada classification pixel based dan object based. Nah, di sini adalah contoh untuk pixel based di sebelah kiri.
Untuk ArcGIS Pro Image Classification Wizard, di sini tersedia ada 3 metode. Yang pertama maximum likelihood, yang kedua random trees, dan yang ketiga support vector machine. Mungkin untuk maximum likelihood teman-teman sudah awam ya terkait klasifikasi maximum likelihood. Nah, ini merupakan klasifikasi yang sudah kita sering gunakan karena dirasa secara statistik klasifikasi ini sudah mapan. Untuk random trees ini pengembangan lebih lanjut yang mungkin lebih modern lagi, sama dengan support vector machine ini juga pengembangan lebih lanjut. Nah, yang kedua ada object base. Berbeda dengan pixel base, di object base parameter yang kita gunakan yaitu ada spectral detail, spatial detail, dan minimum segment size in pixel. Apa itu spectral detail? Kita di sini akan mempertimbangkan apakah kita akan mempertimbangkan nilai spektralnya ataukah nilai spasialnya. Kalau spektral ini berdasarkan nilai digital pixel atau statistik pixel citranya. Kemudian untuk spatial detail ini hubungan spasial antar objek. Katakanlah objek bangunan yang berdekatan dengan lahan terbangun, nah dia akan mempertimbangkan hubungan spasial, korelasi objek di permukaan. Kemudian minimum segment size in pixels, yaitu mungkin di dunia pemetaan kita mengenalnya sebagai minimum mapping unit atau unit pemetaan terkecil. Nah, jadi semakin besar nilai minimum segment size in pixel ini, maka hasil segmentasi dari objek base ini hasilnya poligonnya akan semakin besar. Apabila minimum segment size in pixelnya semakin kecil, maka objek yang akan kita deteksi ini poligonnya akan semakin kecil. Jadi ini tergantung juga resolusi, kemudian juga skala pemetaan yang akan kita gunakan. Nah, jadi sehingga ini benar-benar minimum segment size in pixel ini kita harus perhatikan ketika kita mengerjakan suatu proyek atau penelitian. Nah, mungkin di sini saya akan mencoba mendemokan untuk image classification wizard di ArcGIS Pro dari awal, dari membuat projectnya. Nah, kita bisa buka ArcGIS Pro.